Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertemuan kita selanjutnya yaitu membahas tentang dalil tentang tasawuf. Dalil tentang tasawuf yaitu yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah adapun hadis. Dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Itu sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena tasawuf tersebut adalah tarbiyatul qulub, pendidikan hati untuk lebih cinta, untuk lebih sayang, untuk lebih ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 ini menjelaskan tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti olehmu akan aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihani, mencintai kamu. Jadi dalam ayat tersebut adalah ketika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Riyadah bagi para sufi, orang-orang salik dalam melaksanakan suluk adalah zikir. Maka dalam surat Al-Ahzab ini Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, sebut olehmu akan Allah, zikran kasira, akan sebagai zikir ataupun menyebut yang sangat banyak. Maka pendidikan dalam suluk, dalam maqamat-maqamat tersebut adalah zikir kepada Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Dari zikir di kalbun, arruh, di sir, di khafi, di akhfa, di kepala, sampai dengan jami'ul a'dha, berzikir kepada Allah. Tanpa batas, berzikir kepada Allah. Sebanyak-banyaknya, zikrullah kasiran. Uzkurullah zikran kasira. Maka tahap untuk membersihkan diri adalah dengan zikir kepada Allah. Latihan membersihkan diri adalah zikir kepada Allah. Ini membuktikan bahwa zikir kepada Allah tersebut adalah Allah akan menganugerahkan kepada kita sufi, tasawuf, kemudian bertasbih kepada Allah. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Meminta kepada Allah. Jadi ketika
hamba bertanya kepadaku, kata Allah kepada Muhammad, maka jawablah, fa inni qarib. Orang yang bertasawuf adalah orang yang satu saat ketika Allah menghendaki akan naik kepada tingkat ma'rifah, naik pada tingkat musyahadah, maka ketika itu tidak ada suatu hal pun yang dilakukannya li ghairih untuk yang lain, tidak. Dia akan melakukan segala sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah suci. Itu senantiasa meminta kepada Allah. Allah itu adalah qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Qarib di sini adalah aku akan menerima, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang didoakan oleh orang yang berdoa. Maka jalannya si Salik ketika bersuluk adalah dia bertarikat. Awalnya dia bersyariat, bertarikat, kemudian ma'rifah. Maka ketika dia telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi riyadhah yang dilakukan oleh si Salik adalah berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa, menenteramkan hati, merasa nikmat, merasa zuk, merasa segala sesuatu yang ia lakukan adalah benar-benar dia adalah seorang hamba yang sangat hina. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbun Aziz, Tuhan yang sangat megah. Ini salah satu media untuk menenangkan hati, untuk menundukkan segala sifat-sifat sayyi'ah yang ada dalam diri seorang, untuk menumbuhkan sifatul hasanah, adalah zikir. Ketika ketenangan hati telah ada, telah menemukan makna hakikat, maka ketika itu dia telah mencapai ahwal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil dalam tasawuf adalah hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini yang menjadi dalil bagi orang yang bertasawuf adalah zan. Ana 'inda zanni 'abdi bi, kata Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi ini adalah Allah, saya bagaimana zan hambaku. Nah, ini hadis qudsi ini. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berserta mereka. Ketika mereka mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Ya. Maka orang yang suluk, orang yang
berjalan pada jalan tasawuf, dia senantiasa berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tidak pernah sunyi. Hatinya tidak pernah sunyi daripada ke Allah, Allah, Allah. Secara serius. Tidak pernah sunyi. Seluruh anggotanya berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kemudian hadis yang kedua, Innan Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Ini Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini. Padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab apa? Aku tidak mau ketika aku menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah senantiasa mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang diridai. Ini yang dilakukan oleh si Salik dalam suluk ketika dia mencari jati dirinya, ketika dia menundukkan hawa nafsunya, ingin apa yang dia lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat Allahu Akbar, tidak mau ada sesuatu yang mengganggu hatinya, tidak mau hatinya terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah hatta tawakkilihi la razaqakum kama yarzuqu tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah adalah salah satu makam pada tingkat riyadhah orang yang bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Orang yang bertawakal tersebut, dia akan mencari sesuatu yang halal, tidak akan mau mendapatkan sesuatu yang haram, karena dia yakin bahwa Allah lah yang memberinya. Ini orang yang tasawuf, yang berjalan pada jalan tasawuf adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fit dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk." Berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada yang ada di tangan orang lain, maka mereka akan mencintaimu. Zuhud, memelihara diri daripada segala sesuatu yang haram. Zuhud kepada dunia. Tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Ketika seorang berzuhud di dunia, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Inilah beberapa dalil tentang tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.